Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentunya kita harus memiliki kewaspadaan. Di akhir zaman ini, ada banyak hal yang mencoba untuk mengganggu dan menggoyangkan iman kita kepada Tuhan. Setan sekarang bekerja dengan sangat hati-hati. Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, "Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan." Dari sejak zaman dulu, kita melihat bahwa ada banyak orang yang mengaku umat-umat Tuhan, yang mengaku adalah pengikut-pengikut Kristus, tetapi pada akhirnya mereka ini disesatkan, mereka murtad, dan mereka akhirnya menjalankan kehidupan yang tanpa disadari mereka menjalankan misi-misi si jahat, misi-misi iblis di atas dunia ini. Justru mereka-mereka yang awalnya berada di dalam kebenaran, mereka murtad secara sengaja atau tidak sengaja, tanpa sadar atau dengan sadar, dan akhirnya mereka adalah alat yang digunakan oleh setan untuk menyesatkan umat-umat Tuhan selanjutnya. Di dalam komentar Roh Nubuat dikatakan setelah tahun 1844 berlalu, kita menghadapi setiap corak kefanatikan. Pengalaman masa yang silam akan terulang. Pada waktu yang akan datang, tahyul-tahyul setan akan muncul dalam bentuk yang baru. Kesalahan-kesalahan akan ditampilkan dalam cara yang menyenangkan dan menggembirakan. Teori-teori palsu diselimuti dengan pakaian terang akan disuguhkan kepada umat Allah. Begitulah setan akan berusaha menipu, jika mungkin yang terpilih juga. Kebanyakan pengaruh yang merayu akan disodorkan. Pikiran akan dihipnotis. Saudara-saudara sekalian, sebagai umat-umat Tuhan, umat pilihan, The Seventh-day Adventist, kita menjadi sasaran setan yang sangat pasti. Dengan cara-cara yang dia lakukan di waktu-waktu yang lalu, dia juga akan menggunakan cara yang sama, tetapi bentuknya dikatakan baru. Dia akan berusaha menipu saudara dan saya dengan cara-cara yang menyenangkan, menggembirakan, yang dia sodorkan kepada kita, kepada seluruh umat Tuhan, sehingga kita tidak bisa melihat. Karena itu seolah-olah dari firman Tuhan. Teori-teori palsu disodorkan, tetapi semua yang disodorkan itu diselimuti dengan pakaian terang. Seolah-olah datangnya dari surga, seolah-olah datangnya dari firman Tuhan. Tetapi itu semua yang disuguhkan kepada kita, kepada umat-umat Tuhan adalah palsu adanya, sesat adanya. Untuk mengetahui semua ini tentunya kita perlu dengan waktu yang lebih banyak lagi mempelajari firman Tuhan, mempelajari Alkitab dan juga Roh Nubuat. Di dalam tulisan Roh Nubuat ini, dalam buku Maranatha ini, menerangkan ada banyak kejahatan-kejahatan yang sekarang ini sudah muncul, sudah terjadi, sebagaimana yang terjadi pada zaman sebelum air bah. Dan serangan-serangan setan ini sangat menawan, sangat menarik, sehingga sulit untuk melawan hal-hal yang menarik ini yang dilakukan oleh setan.
Dikatakan dalam tulisan Roh Nubuat seperti hipnotis. Kalau seseorang sudah dihipnotis, maka dia akan menurut saja apa yang dia akan lakukan. Inilah yang dilakukan atau digunakan oleh setan sekarang ini. Sebagaimana yang dia lakukan pada zaman dulu. Sebagaimana yang dia lakukan kepada Adam dan Hawa. Ketika dia menghipnotis Adam dan Hawa dengan kata-kata, dan dia menggunakan agen. Jadi setan menggunakan agennya, yaitu ular, untuk merayu, untuk menghipnotis Hawa dengan kalimat-kalimat yang seolah-olah adalah dari firman Tuhan, tetapi firman Tuhan yang dibalikkan. Oleh karena itu, setan menggunakan cara yang sama juga, menghipnotis umat-umat Tuhan dengan kalimat-kalimat yang dia gunakan lewat agen-agennya, wakil-wakilnya di dunia ini. Dan wakil-wakilnya itu tidak jauh-jauh, justru orang-orang yang ada di tubuh gereja ini dia gunakan. Lebih lanjut dikatakan di dalam buku Maranatha, agen-agen setan sedang memegang teori-teori palsu dalam genggaman yang menarik. Sama seperti setan di Taman Eden menyelubungi identitasnya dari leluhur kita yang pertama dengan berbicara melalui ular. Agen-agen ini sedang menanamkan ke dalam pikiran manusia apa yang sebenarnya merupakan kesalahan yang membawa maut. Pengaruh setan yang menghipnotis akan kena kepada mereka yang meninggalkan firman Allah yang jelas untuk menyukai cerita-cerita bohong. Inilah cara kerja setan sekarang ini. Ketika dia melihat waktunya sudah sangat singkat, sejarah dunia ini akan berakhir, dia melihat bahwa sangat perlu untuk mengumpulkan kalau bisa semua umat-umat pilihan menjadi kelompoknya, bergabung dengannya. Dia berusaha untuk menghipnotis umat-umat Tuhan sekarang ini. Dan dia gunakan agen-agennya yang ada di dalam gereja. Agen-agennya yang merupakan orang-orang terdekat dengan kita, dengan umat-umat Tuhan. Dia menggunakan firman Tuhan. Dia menggunakan tulisan Roh Nubuat untuk menghipnotis dan menipu, tetapi di luar konteks yang sebenarnya. Oleh karena itu, bagi umat-umat Tuhan yang tidak konsisten dan jarang membaca Alkitab dan tulisan Roh Nubuat, kemungkinan besar akan tertipu, terhipnotis dengan kalimat-kalimat yang diucapkan yang kelihatannya adalah firman Tuhan, tetapi itu adalah ajaran-ajaran yang sesat. Mereka yang memegang terang itu dengan tekun, yang setan usahakan untuk menjerat mereka dengan sekuat kuasanya. Ia tahu bahwa dia dapat menipu mereka, maka mereka akan berada di bawah kendalinya, menyelimuti dosa dengan jubah kebenaran, dan menyebabkan banyak yang tersesat. Saudara-saudara sekalian, komentar Roh Nubuat, Sister White mengatakan dalam buku Maranatha, halaman 59. Saya sampaikan kepada semua, kata Nyonya White, berjaga-jagalah kamu, karena laksana malaikat terang, setan sedang berjalan-jalan dalam setiap perkumpulan pekerja-pekerja Kristen dan pada setiap gereja, berusaha memenangkan anggota-anggota kepada pihaknya. Saya disuruh, kata Sister White, untuk memberikan amaran kepada umat Allah. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ini dia kutip dalam Galatia 6 ayat yang ke-7. Saudara-saudara, waspadalah.
berjaga-jagalah. Setan berjalan di sekitar kita seperti malaikat terang. Di setiap perkumpulan umat Tuhan, di setiap perkumpulan para pekerja Tuhan, setan ada di sana. Kita tidak tahu karena agen-agennya seolah-olah adalah malaikat-malaikat terang, orang-orang yang dipercayakan untuk membimbing umat-umat Tuhan. Tetapi itu adalah boleh jadi agen-agen setan yang kita tidak ketahui. Kita waspada. Setan berada di sana. Setan selalu berusaha untuk membuat umat-umat Allah, umat pilihan, kalau bisa mereka juga menjadi kelompok yang akan bersama-sama dengan setan. Saudara-saudara sekalian, marilah kita semakin tekun belajar firman Tuhan, karena itulah benteng kita. Setiap hari sisihkan waktu untuk belajar Alkitab, belajar tulisan Roh Nubuat, agar semua kedok-kedok setan kita bisa lihat. Semua cara-cara yang halus yang setan tawarkan sekarang ini kita bisa ketahui, sehingga kita tidak akan tertipu. Justru kita akan menjadi pelaku-pelaku firman dan memberitakan pekabaran kepada orang lain, kepada umat-umat Tuhan yang lain, agar mereka tidak tertipu dengan cara-cara yang halus yang dibuat oleh setan di gereja-gereja Tuhan, di kalangan umat-umat Tuhan. Saudara-saudara, waspada terhadap semua agen setan. Waspada terhadap saudara-saudara kita yang dikatakan musuh dalam selimut ada di sekitar kita. Karena kita tahu lalang dan gandum akan sama-sama berada di dalam gereja, di dalam lingkungan umat-umat Tuhan. Oleh karena itu, setiap saat kita perlu waspada. Tuhan Yesus akan memberkati kita selalu. Amin.